Jawa Barat. Namun bagi kawan-kawan yang mungkin telah mencoba mengadopsi tanpa memfilter, menurut saya semua budaya Barat itu bukan jelek semua, negatif tidak semuanya, tapi kita harus memfilter. Tentu filter kita yang pertama itu agama Islam. Kalau di Minang kan adat bersandi syarak bersandi kitabullah, kan gitu. Jadi kita filter pertama kita ada Islam. Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Palantarang Mudo. Pada hari ini kami berada di salah satu objek wisata yang bernama Taman Bukit Gadang yang terletak di Kabupaten Sejunjung. Nah, telah hadir bersama kami Kakanda Dramendra sebagai salah satu tokoh kepemudaan yang ada di Kabupaten Sejunjung. Nah, untuk lebih jelasnya, ya kami silahkan kepada Kakanda kami untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kawan-kawan Pelantarang Mudo yang telah datang atau mengunjungi Kabupaten Sejunjung. Saya Dramendra yang kini menjabat sebagai Sekretaris Umum Pemuda Muslimin Indonesia cabang Kabupaten Sejunjung. Nah, itu mungkin perkenalan singkat dari saya untuk saat ini. Nah, kayak gini Bang, ada beberapa pertanyaan yang menarik bagi saya gitu. Nah, bagaimana menurut Abang peran pemuda dalam membangun negeri ini? Gini ya, Bung Hengki. Ya. Menurut saya peran pemuda di era 4.0 ini sangat vital karena seperti yang Bung Hengki lakukan pada saat ini, yaitu mencoba mewawancarai saya dengan menggunakan audio visual. Itu salah satu pergerakan yang dilakukan oleh anak muda saat ini. Nah, otomatis nanti Bung Hengki akan mempost video ini dan tentunya bakal dilihat oleh anak-anak muda lain yang mungkin atau terinspirasi dari kegiatan yang Bung Hengki lakukan saat ini. Mengenai pergerakan anak muda saat ini, kita harus menik dulu arti dari pergerakan. Pergerakan itu kan kata lainnya atau saya memahami dengan pergerakan itu adalah memperbaiki kondisi saat ini. Nah, kondisi apa yang harus kita perbaiki? Tentu kondisi yang sudah mulai bergeser dari norma-norma yang kita adopsi atau yang kita laksanakan setiap harinya, baik itu norma-norma adat, budaya, agama. Nah, saat ini ada beberapa kawan-kawan dari anak muda yang mulai bergeser dari norma-norma ini. Nah, untuk itu kita harus memperbaiki kondisi ini, baik di bidang tadi agama, adat, budaya, maupun itu ekonomi. Nah, menurut saya pemuda saat ini tidak hanya pandai berretorika, pandai berbicara saja, tapi harus bisa turun langsung ke masyarakat gitu. Kalau hanya berbicara di audio visual ini tanpa ada pergerakan atau memperbaiki kondisi di lapangan, itu menurut saya nonsens saja. Namun kegiatan yang Bung Hengki lakukan saat ini adalah suatu pergerakan yang langsung ke lapangan gitu, mencoba menginspirasi anak-anak muda lain untuk membuat karya-karya yang positif tentunya di YouTube channel atau YouTuber yang kini sedang digandrungi oleh anak-anak muda saat ini. Kita juga ada YouTuber di Kabupaten Sejunjung
Ya. yang telah menghasilkan karya-karya yang positif juga. Nah itu mungkin juga bisa jadi contoh untuk kawan-kawan di manapun saja. Nah untuk itu menurut saya anak muda saat ini harus melakukan pergerakan, turun langsung ke masyarakat, memperbaiki kondisi yang ada saat ini yang telah mulai bergeser. Itu Bang Eki. Ya, menarik Bang apa yang Bang sampaikan. Terlebih kita berbicara kepada adat, Iya. norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi menurut Abang, sejauh mana anak muda pada zaman sekarang ini memahami bagaimana itu adat di Minangkabau, bagaimana norma-norma yang berlaku di Minangkabau? Karena kita tidak bisa memungkiri pada era ini sebagian besar pemuda, ya kita perkecil saja contohnya di Minangkabau, itu sudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Iya. Mereka lebih tertarik untuk belajar budaya barat ketimbang dia belajar budaya mereka sendiri. Iya. Nah, jadi menurut Bang gimana itu? Ya, menurut saya gini, tidak semua anak muda itu menggandrungi budaya-budaya barat. Namun bagi kawan-kawan yang mungkin telah mencoba mengadopsi tanpa memfilter, Ya. menurut saya semua budaya barat itu bukan jelek semua, negatif tidak semuanya, tapi kita harus memfilter. Tentu filter kita yang pertama itu agama Islam. Kalau di Minang kan adat basandi syarat-syarat basandi kitabullah, kan gitu. Jadi kita filter pertama kita ada Islam. Apakah ini budaya dari barat ini dibolehkan nggak oleh agama kita, oleh Islam? Kalau boleh kita adopsi. Yang kedua itu adat budaya kita Minang. Kita kan kalau bahasa adatnya, kalau agama telanjang, tapi kalau adat basti sampiang itu menutup aurat, jadi melihatkan seninya, melihatkan budayanya gitu. Nah jadi menurut saya kawan-kawan yang mengadopsi budaya barat boleh-boleh saja asal kita filter dengan dua hal tadi, agama Islam dan adat Minang. Tapi kalau tidak kita filter, kita takutnya kawan-kawan yang mengadopsi budaya barat ini akan mencoba mempraktekkannya di daerah kita atau di Minang ini, yang mungkin bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah itu menurut saya gitu. Nah, ya Bang, tentu kalau kita berbicara filter, memfilter, nah terlebih lagi anak-anak muda yang kita sendiri tahu dan kita pun mengalaminya pada saat ini, untuk menemukan jati diri itu tidak gampang. Kita mencoba meniru budaya barat, oh ini sesuai loh dengan kita gitu. Nah tentu harus ada peran yang mengontrol itu. Seperti contohnya di Minang itu ada Ninik Mama, pemerintah daerah. Nah menurut Abang bagaimana langkah atau apa sih yang harus dilakukan gitu oleh Ninik Mama atau oleh pemerintah daerah atau bahkan untuk Indonesia ini gitu, supaya apa yang ditiru oleh anak-anak muda di Indonesia, apa yang ditiru dari barat itu tidak menghilangkan norma-norma yang ada di Indonesia. Ya menurut saya gini Bung Engkim. Yang pertama kan kalau di Minang ada kita Ninik Mama namanya. Ninik Mama ini harus dikembalikan lagi kepada fungsinya. Anak dibimbing kemenakan di pangku kemenakan di bimbing. Nah gitu. Jadi seorang Ninik Mama, kita kan juga mama nih. Kalau di Minang kita laki-laki semuanya pasti mama. Nah kita harus memperhatikan anak kita dan kemenakan kita. Kalau itu sudah dilakukan oleh mama atau Ninik Mama di Sumatera Barat atau di Minang, insya Allah filter tadi akan bisa menyaring hal-hal yang baik saja yang akan kita ambil dari barat. Misalnya budaya barat itu kan budaya membacanya sangat tinggi. Nah, kalau kita tidak adopsi itu, bagaimana kita akan maju? Kan orang-orang mengatakan buku adalah jendela dunia. Jadi dengan buku kita bisa melihat di mana itu Zimbabwe, di mana itu Amerika. Dengan buku saja kita sudah bisa melihat itu. Nah, itu kan budaya yang sangat positif menurut saya. Itu harus kita adopsi. Anak-anak Minang harus
budaya membacanya harus lebih meningkat dari saat ini. Terus tadi peran dari pemerintah daerah misalnya, pemerintah baik itu pemerintah nagari, kecamatan sampai pemerintah daerah baik provinsinya harus mengambil peran ini, harus wajib, dan itu telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun harus ada upaya yang lebih dari yang saat ini. Bukan kita mengecilkan pemerintah daerah atau pemerintah nagari, tapi kita sudah apresiasi terhadap pemerintah daerah dan pemerintah nagari telah melakukan program-program yang mengarah ke filter dari budaya barat tadi. Ya. Nah, mungkin salah satunya yang perlu kita kontrol adalah penggunaan internet. Nah, anak muda saat ini kalau tidak dikontrol penggunaan internet itu bisa-bisa kebablasan. Nah, misalnya kita memfilternya dari sara saja atau porno aja, pornografi aja. Misalnya kita setiap anak si Junjung misalnya mau menulis porno saja tidak ada yang keluar dari internet, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah nagari, seperti itu menurut saya. Nah, terlepas dari peran ini mama dan pemerintah gitu. Nah, dan terkadang ini mungkin fenomena yang terjadi gitu, Bang. Bahkan nenek mama saja tidak mengerti bagaimana adat kita. Bahkan nenek mama sendiri mereka yang sudah menggeser nilai-nilai tersebut gitu. Nah, bagaimana itu menurut Abang? Nah, jadi gini. Jadi seorang pergerakan. Tadi kan mulai kita dari pergerakan. Ya. Jadi harus mengkader. Nah, itu yang putus dari kita. Lihatlah, setelah Buya Hamka, siapa Buya atau ulama yang disegani di pentas nasional setelah Buya Hamka meninggal? Siapa? Nggak ada dari Sumatera Barat. Nah, itu harus ada pengkaderan. Seorang pergerakan harus mengkader yang di bawahnya atau anak muda di bawahnya, biar nanti mereka setelah kita wafat atau kita meninggal, mereka siap menggantikan peran kita ini. Mereka mengerti dengan adat, dengan budaya, dengan agama Islam. Jadi mereka tidak, misalnya seorang pengulu, masa seorang pengulu tidak tahu dengan adatnya di nagari, selingkah nagari saja dia tidak mengetahui. Belum lagi adat lain yang dari luar, adatnya sendiri dia tidak mengerti. Nah, itu dia. Jadi seorang pergerakan itu harus mengkader lah. Jadi kita tidak putus. Nah, sekarang kita kan putus ini. Ya. Nah, itu harus kita perbaiki dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, ke keluarga, ke lingkungan komunitas kita, baru nanti ke yang lebih luas dari itu. Itu menurut saya. Nah, dan tentunya itu tidak akan lepas dari peran pemerintah, kan gitu, Bang? Iya. Ya. Nah, dan ya seperti yang sama-sama kita harapkan, ada hendaknya di pemerintah kita itu memberikan ruang diskusi, ruang untuk beradu argumentasi tentang bagaimana cara menghidupkan kembali budaya-budaya lokal ataupun norma-norma lokal agar bisa memfilter budaya-budaya barat, kan gitu. Iya. Nah, apakah bisa gitu? Atau apakah siap? Atau mungkin pemerintah ini belum siap menghadapi era globalisasi gitu? Kalau saya menilai dari kacamata saya, pemerintah daerah sekarang sudah berupaya, namun belum optimal. Bahasa sekarang belum optimal. Menurut saya upaya itu telah dilakukan. Kita bukan menafikan pemerintah daerah saat ini telah melakukan, tapi harus ada kajian yang lebih mendalam tentang anak muda saat ini. Karena anak muda ini akan mewarisi kepemimpinan ke depannya. Jadi pemerintah daerah tidak harus melepaskan mereka ini. Harus mencoba masuk ke ranah mereka, memberikan ruang seperti Bung Hengki tadi sampaikan, ruang untuk diskusi, mengkaji. Taruhlah adat saja, mengkaji adat. Elkam juga harus melakukan upaya seperti yang kita sampaikan tadi. Selain Pemda, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau itu, Alam Minangkabau itu harus melakukan upaya juga, memberikan ruang kepada anak muda untuk berdiskusi, membedah tentang adat kita misalnya.
kita sudah mulai melihat ada anak muda yang tidak tahu dengan kiasan. Ya. Nah, ini kan sangat memalukan bagi anak Minang atau anak orang Minang tidak tahu dengan kias. Orang Minang itu terkenal dengan kiasnya. Dengan kias saja orang Minang sudah mengerti apa yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan itu. Nah, itu harus ada upaya yang dilakukan lebih optimal oleh pemerintah daerah dan lembaga kerapatan adat alam Minangkabau, Elkam. Itu menurut saya.